Halo, balik lagi di Bahas Film bersama saya Rizky Nugraha dengan NIM 1301 0119 14 0141. Kali ini saya akan membahas analisis sosiologi sastra pada seri Sherlock Holmes season 4, yang mana akan kita bedah dari mulai sejarah Sherlock Holmes, apa itu serial Sherlock Holmes, konflik umumnya, dan analisis sosiologi sastranya menurut Rene Wallach dan Austin Warren. Menurut Rene Wallach dan Austin Warren, analisis sosiologi sastranya dibagi lagi menjadi 3, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Kemudian nanti kita akan membedah kesimpulan dari seri Sherlock Holmes season 4 ini. Oke. Yang pertama kita akan membahas bagaimana sejarah dari Sherlock Holmes itu sendiri. Sherlock Holmes itu sendiri adalah sebuah cerita fiksi tentang perjalanan seorang detektif cerdas bernama Sherlock Holmes yang ditemani rekannya bernama Dr. John Watson. Kisah kecerdasan Sherlock Holmes ini dengan deduksinya dalam memecahkan kasus-kasus yang seringnya adalah kasus pembunuhan tidak bisa dilepaskan dari kecerdikan seorang penulisnya bernama Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle ini selaku penulis dari kisah-kisah Sherlock Holmes yang menjadi cukup populer lah di Inggris, dan juga merupakan seorang lulusan dokter dari Universitas Edinburgh. Kemudian Conan Doyle menciptakan tokoh Sherlock Holmes ini mulanya pada 1886, dan ide-ide soal deduksi yang ada di Sherlock Holmes ini itu sebenarnya berasal atau banyak diilhami oleh salah satu dosen dari Conan Doyle, yaitu Dr. Joseph Bell. Makanya beberapa atau banyaknya deduksi-deduksi Sherlock Holmes ini dialami oleh Dr. Joseph Bell ini, salah satu dosen dari Conan Doyle. Karena Dr. Joseph Bell sendiri memiliki kemampuan deduktif yang sangat cukup luar biasa. Kisah pertamanya berjudul A Study in Scarlet, diterbitkan di Beaton's Christmas Annual pada tahun 1887. Namun justru ketenaran dari Sherlock Holmes ini mulai meledak saat menerbitkan cerita tentang Sherlock Holmes di majalah Strand pada tahun 1891. Kemudian kita lanjut, apa itu serial Sherlock Holmes? Serial ini merupakan adaptasi dari kisah-kisah Sherlock Holmes yang tayang di BBC dan ada juga di Netflix, yaitu kisah Holmes yang dijadikan bentuk visual yang diprakarsai oleh Stephen Moffat dan Mark Gatiss, yang keduanya juga merupakan seorang penulis kenamaan asal Inggris. Tokoh Sherlock Holmes sendiri ini dibintangi oleh aktor kenamaan Benedict Cumberbatch, dan ada Martin Freeman yang memerankan sebagai sosok Dr. Watson. Total serial ini terdapat 13 episode yang terdiri dari 4 season. Season pertamanya berisi 3 episode, season keduanya berisi 3 episode, season ketiganya berisi 4 episode, dan season 4-nya berisi 3 episode. Cerita pada serial ini berpusat pada Sherlock Holmes yang menyebut dirinya sebagai konsultan detektif yang selalu dimintai bantuan nih oleh polisi ataupun petinggi-petinggi Inggris. Melalui laptopnya, Dr. Watson sering menulis blog tentang kasus-kasus yang sedang atau sudah ditangani oleh mereka berdua, sehingga banyak nih dari orang-orang Inggris sampai petinggi-petinggi Inggris itu tahu dan saya kenal gitu dengan Sherlock Holmes dan Dr. Watson. Dan ada juga di dalam series Sherlock Holmes ini tidak hanya Sherlock Holmes dan Dr. Watson, tapi ada beberapa tokoh lain yang ikut bersinggungan dengan Holmes, teman, musuh, dan keluarganya. Itu ada Mycroft Holmes, ada Nyonya Hudson, ada Molly Hooper, Inspektur Lestrade, Jim Moriarty, dan Mary Morstan. Ada juga Eros Holmes. Kemudian kita masuk ke analisis sosiologi sastra menurut Rene Wallach dan Austin Warren yang sudah saya singgung di awal tadi. Untuk analisis sosiologi sastra, sosiologi pengarang, ini kan memasalahkan satu sosial, ideologi sosial, dan lain-lain lah gitu yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra atau menjadikan latar sosial kemasyarakatan pengarang sebagai salah satu faktor yang dipergunakan untuk menilai karya sastra. Pada series ini, season 4 Sherlock Holmes ini, Sir Arthur Conan Doyle adalah seorang pria lulusan kedokteran di Universitas Edinburgh yang berkebangsaan Skotlandia. Pria yang bernama lengkap Arthur Ignatius Conan Doyle tersebut dilahirkan di Edinburgh pada 22 Mei 1859. Dirinya merupakan anak dari pasangan Charles Altamont Doyle dan Mary Foley Doyle. Latar belakang pendidikan dokter yang dijalani oleh Conan Doyle ini menjadikan karya fiksi Sherlock Holmes
memusatkan sudut pandang Dr. Watson sebagai sudut pandang orang pertama, dan Sherlock Holmes menjadi cerita yang dikisahkan oleh si Dr. Watson itu sendiri ya. Nah, fakta bahwa Conan Doyle ini seorang dokter juga menjadikan kisah Sherlock Holmes ini memiliki satu tokoh dokter, yaitu Dr. Watson ya, yang bisa dikatakan sebagai representasi dari Conan Doyle itu sendiri. Lalu untuk tokoh Sherlock Holmes-nya ini terinspirasi oleh salah satu dosen Conan Doyle yang bernama, seperti yang saya singgung di awal tadi ya, Dr. Joseph Bell. Sebab deduksi si Joseph Bell ini sangat brilian ya, sehingga muncul dalam cerita Sherlock Holmes juga dipengaruhi oleh kemampuan deduksi dari Dr. Joseph Bell. Ketergantungan ayah Conan Doyle akan alkohol pun dituangkan gitu kepada diri Sherlock Holmes, meskipun tidak terlalu diperlihatkan ketika si Sherlock meminum alkohol, tetapi seringkali diperlihatkan saat Sherlock ini sedang teler. Jadi itu beberapa faktor dari pengarang yang bisa yang tertuang gitu ke dalam cerita Sherlock Holmes itu sendiri. Kemudian lanjut, yang kedua ada sosiologi karya sastra. Ini memasalahkan apa yang tersirat dan apa yang menjadi tujuan karya sastra. Seri Sherlock Holmes season 4 ini memperlihatkan suatu permasalahan sosial pada diri masing-masing tokoh, yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan para tokoh di usia mereka yang sudah sangat dewasa gitu ya. Seperti keadaan sosial Dr. Watson yang sebelumnya sebagai dokter tentara di Afghanistan, menjadikan dirinya selalu bergerak dalam dan bertindak di situasi yang berbahaya. Begitupun Sherlock Holmes yang trauma masa kecil akibat sangat ingin memelihara anjing namun dilarang. Kemudian menjadikan ingatan masa kecilnya, kemudian dia menjadi berhalusinasi gitu, menganggap kalau si Redbeard ini anjing padahal sahabat masa kecilnya gitu kan. Sherlock Holmes yang masa kecil memiliki sahabat laki-laki sampai tidak ingat dan benar-benar lupa gitu kalau dia adalah sahabat laki-lakinya. Pun keadaan masa kecil Sherlock penuh traumatik terhadap si adiknya, si Eros Sherlock, sampai ia juga tidak ingat gitu sama si Eros Sherlocknya sendiri gitu, karena trauma terhadap Eros yang membunuh Redbeard dan tidak diberitahu gitu di mana dibunuhnya dan bagaimana. Kemudian yang terakhir ada sosiologi pembaca, yaitu adalah pengaruh sosial karya sastra. Memasalahkan seberapa jauh sih karya sastra itu memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, dan seberapa jauh pembaca masyarakat itu terpengaruh oleh karya sastra yang dibaca. Nah, tidak bisa dipungkiri dari kesuksesan Sherlock Holmes ini berdampak nih pada kondisi sosial para penikmatnya. Sherlock Holmes menjadikan sebuah inspirasi besar bagi ilmu forensik yang ada di Inggris, terutama dengan kepiawaannya mengamati jejak sepatu, jejak ban, bekas darah, sisa racun, dan analisis balistik. Sherlock Holmes juga adalah sosok pertama yang memperkenalkan penggunaan kaca pembesar sebagai alat penyelidikan. Atas jasanya tersebut terhadap ilmu forensik, pada 2002 Royal Society of Chemistry di Inggris menganugerahkan honorary fellowship kepada Sherlock Holmes. Ia adalah satu-satunya karya fiktif yang menerima penghargaan itu. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah ternyata traumatik pada masa kecil dan juga berbagai macam permasalahan pada diri itu juga mempengaruhi ya bagaimana si karakter di sini bekerja. Seperti itu sih paling analisis sosiologi dari Sherlock Holmes di season 4. Terima kasih.